Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai belajar seumur hidup. Apa sih yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata belajar? Sekolah, membawa buku, bersama guru, atau mungkin ada yang lainnya? Sebenarnya konsep belajar ini tidak akan lepas dari hidup kita, bahkan sepanjang hayat hidup kita. Mengapa? Karena belajar telah menjadi salah satu aktivitas yang melekat pada diri kita sejak dahulu loh. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita kupas dari belajar dulu yuk. Belajar secara psikologis berarti sebuah perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tersebut nyata dan berlaku seumur hidup. Belajar bisa dikatakan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai bukti hasil pengalaman sendiri berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Helga de Brouwer, belajar memiliki pengertian yaitu memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan perubahan di diri seseorang. Kata perubahan di sini mengacu sebagai hasil perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta segala perubahan dari segala aspek yang ada dalam individu yang belajar. Sebenarnya dalam belajar juga memungkinkan kita untuk mengatasi sebuah masalah yang baru dan sama sekali belum memiliki cara penyelesaian permasalahannya. Dengan kata lain, belajar akan membuat kita lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan semua aspek yang ada dalam kehidupan. Bahkan di tempat belajar, kita akan berhubungan dengan segala jenis orang yang memiliki karakter berbeda serta menarik. Karena menurutku, belajar itu tidak harus ditempuh dalam pendidikan formal saja. Namun ketika pendidikan non formal telah usai, kita harus tetap belajar seperti halnya ketika kita sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Kita harus tetap belajar, apalagi belajar dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang tentu saja berbeda dengan lingkungan di pendidikan formal. Bahkan belajar juga membuat kita mendapatkan sebuah pengetahuan dan keterampilan yang tanpa kita ketahui sebenarnya banyak sekali manfaat belajar itu. Kalian tahu nggak sih apa saja manfaat belajar? Nah, di sini aku juga akan sedikit memberitahu kalian mengenai manfaat belajar. Apa saja? Yuk kita cek bareng-bareng. Adapun beberapa manfaat belajar. Yang pertama yaitu membantu kemajuan karir. Dalam hal ini ialah ketika kita tidak mampu atau tidak bisa mengikuti tren dan upgrade dalam bidang pekerjaan, maka kita bisa dibilang akan tertinggal zaman. Oleh karena itu, kita harus belajar dan mau mengembangkan potensi karir kita seperti melalui workshop, seminar, membaca, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tidak kekurangan dalam bidang tertentu. Pengalaman dapat diperoleh melalui sebuah penerapan teori dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan ketika mengikuti pendidikan formal. Namun, kita harus tetap memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki melalui belajar. Yang ketiga yaitu menjaga otak tetap sehat. Melalui hal ini, kita dapat memahami bahwasanya menjaga pikiran tetap segar dan muda merupakan hal terbesar dalam hidup ini. Dalam artian, belajar memiliki manfaat untuk mempertajam pikiran dan mempertahankan ingatan. 4. Menjalin ikatan yang baru. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan ikatan batin dengan kedekatan teman, keluarga, dan sahabat. Kebutuhan sosial seorang manusia biasa didapatkan dengan cara bergaul dengan orang baru dan menjalin kedekatan dengan keluarga yang ada. Ketika kebutuhan sosial tidak terpenuhi, maka membuat seseorang merasa kosong dan cenderung kurang bahagia. Maka dari itu, pilihan belajar di lembaga non-formal yang kalian sukai akan membuat kita mampu berkembang dengan optimal. Keyakinan atau kepedean atau kepercayaan diri kita akan meningkat lebih tinggi.
Kepercayaan diri bisa saja hilang ketika kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kita tidak boleh diam karena hal itu akan membuat kita dicap atau ditandai sebagai orang ansos atau antisosial. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan mempelajari sesuatu atau sebuah pengalaman yang baru. Mengalami perubahan yang baik lagi. Sebuah perubahan pasti akan teruji dalam hidup kita, ya kan? Arah perubahan pun bisa menuju yang ke lebih baik maupun lebih buruk, tergantung nih bagaimana kita belajarnya, atau tergantung kita mau belajar atau enggak. Karena belajar ini merupakan suatu hal yang dapat kita lakukan untuk mengarahkan kita menjadi sosok yang lebih baik. Membuka peluang karir yang baru. Bukan hanya sekedar belajar saja, namun kita juga harus memfokuskan diri kita pada tujuan karir kita. Jika kamu ingin memperjuangkan sebuah karir dalam diri kalian, maka sangatlah penting mengerti arti dari sebuah belajar. Memiliki pemikiran yang tajam. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit, seperti halnya membaca sebuah buku. Dengan kita memiliki kebiasaan membaca, maka hal itu mampu membantu kita untuk mempertajam ingatan. Keterampilan interpersonal lebih terasa. Semakin kreatif kita dalam mempelajari sesuatu, maka semakin luas juga lingkaran sosial yang akan kita punya. Belajar bisa kita dapatkan di mana saja. Bahkan ketika kita sedang berdiskusi dengan orang lain pun, itu juga bisa dianggap sebagai belajar. Karena kita akan melatih pemikiran kita untuk mengupas sebuah permasalahan atau sebuah hal untuk dicari jalan penyelesaiannya atau jalan keluarnya. Seperti halnya diskusi dalam keluarga. Dalam memutuskan sesuatu hal, tentu saja kita harus tetap melakukan diskusi dengan anggota keluarga di rumah. Bahkan tak luput juga kita akan mencari atau memikirkan bagaimana sih cara mencari jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Bahkan juga kita harus meredam sebuah perdebatan yang ada ketika kita ada perselisihan. Dengan hal itu, tanpa kita sadari bahwasanya belajar akan senantiasa melekat pada diri kita atau sepanjang hidup kita. Adapun tujuan belajar jika ditinjau secara umum. Yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan. Kedua, melatih kemampuan berpikir. Yang ketiga, beradaptasi dengan lebih baik. Yang keempat, melatih kemandirian. Yang kelima, melatih kemampuan mengolah informasi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan penghasilan. Yang kedelapan, akan memiliki lebih banyak kebiasaan. Tentu saja kebiasaan yang baik ya. Ada salah satu istilah yaitu belajar sepanjang hayat. Apa arti belajar sepanjang hayat? Belajar sepanjang hayat merupakan sebuah konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal, bahkan bisa juga dilakukan dalam lembaga non-formal. Bahkan belajar sepanjang hayat meliputi pola formal dan informal. Ditekankan pula bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Belajar sepanjang hayat merupakan sebuah konsep sesuatu yang berkesinambungan atau sebuah konsep belajar yang berkesinambungan. Dengan terus berkarya, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbaharui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Dengan adanya pembaharuan pengetahuan ini, kita tidak akan merasa tersaingi oleh generasi belakang atau generasi selanjutnya. Bahkan secara tidak langsung, kita juga memberikan sumbangan keahlian kita dalam lingkungan. Kesimpulannya, belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep, ide, gagasan, proses belajar yang secara langsung terus-menerus dalam diri individu, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Belajar itu tentunya akan ada sepanjang hayat hidup kita. Bahkan secara tak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita akan terus belajar, meskipun kita sudah terlepas dari pendidikan formal. Belajar itu kegiatan yang akan selalu kita lakukan sepanjang hayat hidup kita. Bahkan setelah dijelaskan di video yang tadi, bahwasanya kemajuan zaman ini menuntut kita untuk terus belajar, dan belajar. Terutama dalam mempelajari sebuah pembaharuan yang ada atau sesuatu hal yang baru.
Tanpa belajar, kita akan menghadapi hal tersebut bisa saja tertinggal zaman. Contohnya nih, ketika ada data atau munculnya sebuah teknologi yang baru, teknologi dari ponsel atau smartphone, teknologi laptop juga. Ketika teknologi itu sudah diperbarui, tentu saja kita harus tetap belajar. Supaya apa sih? Supaya kita dapat menggunakannya dan tidak ketinggalan zaman. Bahkan dengan mengikuti segala seminar atau workshop, itu dinilai mampu membuat kita lebih banyak belajar dalam menghadapi hal-hal baru yang ada di masa depan. Jadi jangan lelah untuk belajar, bahwasanya belajar itu akan ada terus dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam keseharian kita nih, ketika membantu orang tua, ketika terjun langsung dalam masyarakat, kita juga akan belajar lebih banyak lagi meskipun sudah terlepas dari pendidikan formal ya. Janganlah untuk belajar kapanpun dan dimanapun, karena kegiatan itu akan terus menerus ada di dalam daftar kehidupan kita, bahkan sepanjang hayat hidup kita. Seperti itu. Itulah sedikit penjelasan mengenai belajar hidup. Oke, jangan lelah untuk belajar, karena tanpa kita sadari sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tetap dikelilingi yang namanya belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar kita akan mampu mengikuti pembaruan zaman yang ada dan kita tidak akan ketinggalan zaman tentunya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.